Ku pamerkan kekayaanku di hari pernikahan suamiku dengan pelakor pilihan mertua. Dulu aku dicerai dan diusir seperti sampah karena tak bisa punya anak dan miskin. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Dinding rumah kontrakan sederhana itu seringkali menjadi saksi bisu tawa Vera dan Arman. Aroma masakan rumahan yang selalu mengepul hangat, bantal sofa usang yang menjadi saksi bisu obrolan malam, dan senyum tulus Arman setiap kali Vera membukakan pintu. Semua itu adalah definisi kebahagiaan bagi Vera. Mereka bukan pasangan kaya. Arman, seorang karyawan swasta dengan gaji pas-pasan, dan Vera, lulusan SMK yang cekatan dalam urusan rumah tangga, hidup berbekal cinta yang, ia yakini, tulus. Bagi Vera, cinta Arman adalah harta paling berharga yang ia miliki. Ia tidak pernah menuntut kemewahan. Cukup pondok kecil yang ia sulap menjadi istana cinta, dan Arman yang selalu ada di sampingnya. Mertuanya, Bu Mirna, memang tidak pernah sepenuhnya merestui pernikahan ini. Vera tahu betul alasan dibaliknya. Status sosial dan latar belakang keluarga Vera yang sederhana. Bu Mirna, seorang sosialita lokal dengan lingkaran pertemanan yang didominasi oleh kaum borjuis, selalu membayangkan menantu yang setara, atau bahkan melebihi, standar keluarganya. Vera hanyalah gadis biasa, tanpa gelar sarjana mentereng, tanpa aset warisan, dan tanpa koneksi penting. Namun, cinta Arman saat itu seolah menjadi tameng pelindung. Arman selalu membela Vera, meyakinkan ibunya bahwa Vera adalah wanita baik-baik yang mampu membuatnya bahagia. Kata-kata Arman itu, cinta itu tak pandang harta, Bu, seringkali menjadi penguat bagi Vera di tengah tatapan merendahkan Bu Mirna. Vera sering menghabiskan sore di dapur, menyiapkan makanan kesukaan Arman, atau merapikan rumah kecil mereka. Ia selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, berharap bisa meluluhkan hati Bu Mirna seiring berjalannya waktu. Impian Vera sederhana, memiliki anak, membesarkannya di rumah ini, dan melihat Arman tersenyum bangga sebagai seorang ayah. Setiap pagi, ia akan berdoa agar pernikahan mereka langgeng, diberkahi keturunan, dan agar Bu Mirna bisa menerimanya sepenuh hati. Ia percaya, dengan kesabaran dan cinta, semua akan baik-baik saja. Namun, di balik senyum dan tawa itu, ada kerapuhan yang tak terlihat. Kerudung tipis harapan yang mulai terkoyak oleh bisikan-bisikan halus tentang cucu, tentang status sosial, dan tentang masa depan yang lebih gemilang, yang seringkali disampaikan Bu Mirna secara tersirat kepada Arman. Vera tahu, di lubuk hati Bu Mirna, ia tidak pernah dianggap pantas. Dan itu adalah bayangan hitam yang perlahan mulai menyelimuti kebahagiaan rapuh mereka. Desakan itu, pada mulanya, bagai hembusan angin sepau-sepau yang tak berarti, terselubung rapi dalam percakapan santai yang diselingi tawa renyah. Arman, kalian ini kapan mau kasih ibu cucu? Bu Mirna akan memulai. Suaranya terdengar lembut, namun sorot matanya tak pernah lepas dari Vera. Pertanyaan itu sering meluncur saat mereka makan malam mingguan di rumah megah Bu Mirna, di mana aroma masakan mahal bercampur dengan wangi bunga impor memenuhi ruangan. Teman-teman ibu semua sudah menimang cucu. Loh, rasanya sepi kalau rumah ini tidak ada suara anak kecil. Vera akan memaksakan senyum. Hatinya mencelo setiap kali topik itu diangkat. Ia tahu, di balik nada yang terdengar penuh harap itu, ada tuntutan yang tak terucap. Arman, yang duduk di sampingnya, seringkali mencoba mengalihkan pembicaraan atau menghibur ibunya. Nanti, Bu, masih ada waktu. Doakan saja. Namun, Vera bisa merasakan genggaman tangan Arman di bawah meja perlahan mengerat, menunjukkan bahwa tekanan itu tak hanya menimpa dirinya, tetapi juga Arman. Seiring berjalannya waktu, sepal-sepal itu berubah menjadi badai.
Pertanyaan santai berubah menjadi sindiran tajam, lalu menjadi tuntutan yang terang-terangan dan merendahkan. Vera, kamu sudah periksa ke dokter? Jangan-jangan ada masalah. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir Bu Mirna saat Vera membantunya mencuci piring kristal. Bu Mirna tidak menoleh, seolah sedang berbicara pada dinding. Atau mungkin, memang belum rezeki karena, ya, tahulah, kadang Tuhan memilih yang terbaik untuk kita. Vera tahu persis apa yang dimaksud Bu Mirna dengan yang terbaik. Itu selalu merujuk pada standar keluarga kaya dan terpandang, silsilah yang jelas, dan latar belakang pendidikan yang gemilang. Vera, dengan latar belakangnya yang biasa-biasa saja, adalah antitesis dari semua kriteria Bu Mirna. Tekanan itu tak hanya berhenti di rumah Bu Mirna. Sesekali, Bu Mirna akan menelepon Arman, bahkan Vera sendiri. Bagaimana, Vera? Sudah ada kabar baik? Jangan tunda-tunda lagi. Anak itu rezeki. Loh, kalau rezeki seret, ya bagaimana? Nada bicaranya selalu sama. Ramah di permukaan, namun menyimpan tusukan halus yang mematikan. Vera merasa seperti berada di bawah mikroskop. Setiap gerak-geriknya diamati, setiap bulan yang berlalu tanpa kabar kehamilan menjadi bukti kegagalannya di mata sang mertua. Arman sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Pulang dari rumah ibunya, ia akan tampak murung, sering melamun dengan tatapan kosong yang mengarah keluar jendela. Tawa lepasnya yang dulu sering menghiasi rumah kontrakan mereka kini semakin jarang terdengar. Ia jarang lagi mengajak Vera bercanda ria seperti dulu, bahkan sentuhannya pun terasa hampa. Vera sering memergokinya sedang berpikir keras, dahi berkerut, seolah ada beban berat yang menghimpit pundaknya. Ia tahu, tekanan dari Bu Mirna tak hanya meresahkan dirinya, tapi juga perlahan mengikis kebahagiaan Arman dan meracuni pondasi cinta mereka. Vera menyadari, Bu Mirna tak hanya menginginkan cucu. Jauh di lubuk hati, Vera tahu bahwa Bu Mirna juga ingin menyingkirkan dirinya. Vera hanyalah penghalang bagi impian Bu Mirna memiliki menantu yang sesuai dengan standar sosialnya. Desakan untuk memiliki anak bukan lagi sekadar harapan seorang nenek, melainkan sebuah alat pembenaran yang digunakan Bu Mirna untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Vera, dan secara tidak langsung, mempersiapkan alasan yang masuk akal untuk menyingkirkan Vera dari kehidupan Arman. Bisikan-bisikan tentang anak itu pembawa rezeki, atau kalau mandul, bagaimana bisa melestarikan keturunan, mulai diembuskan Bu Mirna kepada Arman, menanamkan benih keraguan dan ketidakpuasan pada diri putranya. Setiap desakan Bu Mirna, setiap tatapan kecewa yang dilemparkannya, adalah palu godam yang perlahan meretakkan kebahagiaan Vera. Rumah kontrakan yang dulu selalu terasa hangat, penuh dengan gema tawa dan bisikan cinta, kini mulai terasa dingin menusuk. Bukan karena pendingin ruangan yang menyala terlalu kencang, melainkan karena angin dingin keraguan yang diembuskan Bu Mirna, perlahan namun pasti merasuki hati Arman. Vera bisa merasakannya. Setiap sentuhan Arman terasa hampa. Setiap tatapan yang dulu penuh cinta kini diganti dengan tatapan yang kosong, jauh. Ada jarak yang tak terlihat, namun begitu nyata, menganga di antara mereka. Vera sering mendapati Arman termenung di sudut sofa. Jemarinya sibuk menggenggam ponsel. Meskipun layar ponselnya mati, Vera tahu pasti siapa yang ada di balik layar sana. Siapa yang mengisi pikiran Arman? Bu Mirna. Suatu malam, di tengah keheningan yang mencekam, Vera terbangun oleh suara samar dari ruang tamu. Ia mendengar Arman berbicara di telepon, suaranya pelan dan teredam, seolah tidak ingin ada yang mendengar. Namun, hati Vera yang sensitif mampu menangkap fragmen-fragmen percakapan yang merobek jiwanya. Tapi, Bu, Vera itu istri Arman. Terdengar suara Arman yang terdengar lemah dan penuh keraguan. Kemudian, jeda panjang, seolah Bu Mirna sedang melancarkan argumennya dengan suara yang tak kalah teredam. Tapi masa depan Arman juga. Kan, Bu? Ibu bilang ini demi kebaikan Arman, demi keluarga kita. Vera tak sanggup lagi mendengarkan. Ia segera kembali ke kamar, berpura-pura tidur,
menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tahu, Bu Mirna sedang menekan Arman untuk mengambil keputusan besar, dan ia juga tahu, keputusan itu tidak akan menguntungkan dirinya. Ia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Perubahan sikap Arman semakin kentara dan menyakitkan. Ia semakin sering pulang larut, dengan alasan lembur yang kedengarannya tidak meyakinkan. Aroma parfum wanita samar-samar tercium di bajunya, namun Vera memilih untuk tidak bertanya. Ia takut jawaban yang akan ia dengar akan menghancurkan sisa-sisa harapan yang ia miliki. Saat di rumah, Arman akan sibuk dengan ponselnya, seolah ada dunia lain yang jauh lebih menarik di sana. Obrolan mereka yang dulu tak pernah habis kini berkurang drastis. Sentuhan yang dulu begitu berarti kini terasa hampa, dan senyum yang dulu selalu ia dambakan kini jarang sekali tertuju padanya. Vera mencoba mendekat, bertanya apakah ada masalah di kantor, atau apakah ia bisa membantu meringankan beban Arman. Namun, Arman selalu menjawab singkat, dingin, dan acuh tak acuh. Tidak ada apa-apa, aku hanya lelah. Namun, di balik kata-kata, lelah, itu, Vera melihat kecemasan yang mendalam. Kecemasan Arman akan masa depannya yang tidak pasti, akan ekspektasi ibunya yang begitu tinggi, dan mungkin, kecemasan akan kehidupannya yang biasa-biasa saja bersama Vera. Vera tahu, Bu Mirna tak pernah berhenti meracuni pikiran Arman. Ia terus-menerus membisikkan janji-janji kemewahan dan status sosial yang lebih tinggi jika Arman menikah dengan wanita yang pantas menurut standar Bu Mirna. Bu Mirna sering membanding-bandingkan Vera dengan putri-putri teman arisannya yang bergelar sarjana, memiliki karir mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Nama Karina, putri sahabat lamanya, sering disebut-sebut dengan nada kagum yang berlebihan. Perbandingan itu, meskipun tak pernah diucapkan langsung oleh Arman, terasa begitu nyata dalam sikapnya yang semakin menjauh. Ia bahkan pernah mendengar Bu Mirna sesumbar di telepon kepada seseorang, Arman itu pantasnya dapat yang lebih baik, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Vera merasakan ada benteng tak kasat mata yang mulai dibangun Arman di sekeliling hatinya. Benteng itu adalah hasil dari desakan Bu Mirna yang tiada henti, benih-benih keraguan tentang masa depan tanpa keturunan yang terus ditanamkan, dan mungkin, godaan atas janji-janji kehidupan yang lebih sempurna yang terus dibisikkan ibunya. Vera, yang selalu percaya pada kekuatan cinta mereka, kini mulai merasakan dasarnya goyah. Ia melihat perubahan dalam sorot mata Arman, dari tatapan penuh cinta yang dulu selalu menghangatkannya, kini berubah menjadi tatapan yang dipenuhi pertimbangan dan kalkulasi, seolah sedang menimbang untung rugi. Dan Vera tahu, di timbangan itu, keberadaannya sebagai wanita yang tak bisa memberinya keturunan dan miskin, perlahan mulai memberat di sisi yang salah, menarik Arman semakin jauh darinya. Perasaan dikhianati dan tidak diinginkan mulai tumbuh di dalam hati Vera, merusak fondasi pernikahan yang dulu begitu kokoh. Vera dan Arman duduk di hadapan dokter spesialis kandungan. Ruangan berbau antiseptik itu terasa mencekam, jauh lebih dingin dari biasanya, seolah membeku dengan ketegangan yang menggantung pekat di udara. Beberapa minggu terakhir, setelah desakan Bu Mirna semakin tak tertahankan dan meracuni setiap sudut rumah tangga mereka, akhirnya Arman setuju untuk melakukan pemeriksaan kesuburan. Vera, dengan jantung berdebar dan harapan setinggi langit yang ia bangun setiap hari, menjalani setiap prosedur dengan patuh. Ia menahan mual, menahan sakit, demi satu harapan, melihat garis 2 pada alat tes kehamilan, atau mendengar kabar baik dari dokter. Ia berdoa setiap malam, memohon agar Tuhan memberikan keajaiban, agar ia bisa segera memberikan Arman seorang anak, seorang cucu bagi Bu Mirna, dan yang terpenting, penyempurna kebahagiaan mereka. Dokter muda itu, seorang wanita paruh baya dengan kacamata bertengger di hidungnya, membolak-balik lembaran hasil tes di tangannya. Ekspresinya sulit diartikan. Campuran antara profesionalisme yang dingin dan empati yang samar-samar terlihat di sudut matanya. Ia menghela napas pelan, lalu menatap Vera dan Arman secara bergantian, seolah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kabar yang sangat berat.
Vera merasakan seluruh tubuhnya kaku, firasat buruk merayapi setiap serat syarafnya. Telapak tangannya berkeringat dingin, dan ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di balik rusuknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang komprehensif, baik dari sisi Ibu Vera maupun Bapak Arman, dokter itu memulai, suaranya pelan dan tertahan, setiap kata terasa berat. Kami sudah melakukan serangkaian tes lanjutan, memastikan tidak ada kesalahan. Dari sisi Bapak Arman, kami menemukan kondisi yang disebut azospermia non-obstruktif, yang berarti tidak ada sel sperma yang ditemukan dalam ejakulat. Dokter itu berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Vera menoleh ke arah Arman. Wajah suaminya memucat, matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kemudian, tatapan dokter beralih ke Vera. Dan dari sisi Ibu Vera, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan ovulasi parah, yang menyebabkan siklus ovulasi tidak teratur atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Vera mendengar kata-kata itu, namun otaknya seolah tak mampu memprosesnya. Azoospermia? Gangguan ovulasi? Kata-kata medis itu terdengar asing, rumit, dan menakutkan. Seperti vonis yang tak bisa dihindari. Dokter melanjutkan penjelasannya dengan istilah-istilah medis yang rumit, mencoba menjelaskan implikasi dari masing-masing diagnosis. Namun inti dari semua itu sangat jelas, menusuk hingga ke relung jiwa Vera dan Arman. Dengan kombinasi kedua kondisi ini, peluang untuk memiliki keturunan secara alami sangat kecil. Hampir tidak mungkin. Bahkan dengan bantuan teknologi reproduksi, tingkat keberhasilannya juga akan sangat rendah. Kalimat terakhir itu, hampir tidak mungkin, bagai palu godam yang menghantam. Dunia Vera runtuh. Harapan yang selama ini ia genggam erat, impian memiliki anak yang ia rajut setiap hari di benaknya, kini hancur berkeping-keping di lantai rumah sakit yang dingin dan steril itu. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis pilu yang tertahan, melainkan tangisan keras yang memilukan, menunjukkan seluruh keputusasaan yang ia rasakan. Arman, yang duduk di samping Vera, tampak lebih dari sekadar syok. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tetapi pasi, seperti tak ada lagi darah yang mengalir. Matanya kosong menatap ke depan, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Vera bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat, bukan karena kedinginan, melainkan karena getaran hebat yang melanda dirinya sendiri, dan juga dari tubuh Arman yang berada di sebelahnya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras membasahi pipinya, dan ia tak lagi peduli jika ada yang melihatnya. Ini adalah vonis takdir yang paling kejam, sebuah pukulan telak yang menghantam pernikahan mereka hingga ke fondasinya. Bukan hanya ia tidak bisa memberikan cucu kepada Bu Mirna, tapi ia dan Arman, suaminya sendiri, juga divonis tidak bisa memiliki keturunan. Ini adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan, awal dari babak baru yang lebih gelap dalam hidup Vera. Keheningan yang mengikuti penjelasan dokter terasa memekakan telinga, dipenuhi oleh gemuruh kesedihan, keputusasaan, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang mendalam. Vonis dokter itu, yang seolah menghempaskan mereka ke jurang keputusasaan, ternyata hanyalah permulaan dari siksaan yang lebih kejam. Begitu berita pilu itu sampai di telinga Bu Mirna, disampaikan oleh Arman dengan suara bergetar, wajah tertunduk lesu, dan mata yang menghindari tatapan ibunya, badai amarah sang mertua meledak dengan dahsyatnya. Dan badai itu, anehnya, hanya menargetkan Vera. Sudah kuduga. Memang tidak ada harapan. Suara Bu Mirna melengking tinggi, memekakan telinga, memecah keheningan di ruang keluarga yang tegang itu. Vera masih ingat jelas, saat itu ia sedang menuangkan teh. Cangkir di tangannya nyaris terjatuh. Makanya dari dulu jangan menikah dengan wanita mandul dan miskin sepertimu, Vera. Hanya membebani. Kata-kata itu, bagai panah beracun yang telah dibaluri cuka dan garam, meluncur deras dari bibir Bu Mirna, menghunjam tepat di ulu hati Vera. Tubuhnya menegang, menahan guncangan fisik dan mental dari setiap ucapan yang begitu merendahkan, yang seolah merobek-robek harga dirinya. Vera mencoba menjelaskan,
suaranya bergetar. Tapi Bu, ini bukan hanya saya. Dokter bilang Arman juga memiliki kondisi yang serupa. Bahkan, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Mirna sudah menyela dengan tawa sinis yang menusuk, tawa yang terdengar lebih menyeramkan daripada tangisan. Omong kosong. Arman itu sehat. Anak saya itu sempurna. Pasti kamu yang sudah meracuni dia. Wanita tak berguna. Dulu miskin, sekarang mandul. Untuk apa ada di keluarga saya? Hanya membuat malu. Mata Bu Mirna menyala-nyala, menatap Vera seolah Vera adalah hama yang menjijikkan. Sejak hari itu, hidup Vera bagai di neraka. Bu Mirna tidak pernah berhenti melancarkan serangan verbal. Setiap hari, teleponnya akan berdering. Entah itu langsung ke Arman yang kemudian akan menyampaikan pesan beracun ibunya kepada Vera, atau bahkan langsung menelepon Vera, tak peduli Vera sedang apa. Isinya selalu sama. Hinaan yang berulang-ulang, dicampur dengan ejekan dan rasa jijik yang terang-terangan. Bagaimana bisa Arman punya masa depan kalau istrinya tidak bisa kasih keturunan? Dia butuh pewaris. Vera, bukan cuma beban yang menghabiskan uang. Atau, keluarga kita ini butuh nama baik. Vera, bukan cuma aib karena menantu tidak becus. Nada suaranya semakin keras, semakin penuh cibiran, seolah ia sedang menguliti Vera hidup-hidup. Arman, di sisi lain, yang seharusnya menjadi pelindung Vera, kini justru semakin menjauh. Setelah vonis dokter itu, ia tampak semakin tertekan dan terpuruk. Di hadapan ibunya, Arman hanya bisa menunduk, bibirnya terkunci rapat. Vera melihat ketakutan di mata Arman, ketakutan akan kemarahan ibunya, dan mungkin ketakutan akan masa depannya sendiri yang terancam jika ia terus bersama Vera. Ia tidak membela Vera. Ia tidak membantah ucapan ibunya. Bahkan ketika Vera dihina habis-habisan di depannya, ia hanya diam, seolah Vera tidak ada di ruangan itu, seolah ia adalah dinding tak bernyawa. Keheningan Arman, sikap pengecutnya, adalah racun lain yang perlahan membunuh Vera, lebih parah dari hinaan Bu Mirna. Kesunyian Arman adalah pengakuan tak langsung bahwa ia sependapat dengan ibunya, atau setidaknya, ia terlalu pengecut untuk membela istrinya sendiri. Vera merasa sendirian dalam badai hinaan ini. Ia tidak hanya dihina karena tak bisa memiliki anak, sebuah kondisi yang bukan ia inginkan, tapi juga karena kemiskinannya yang dulu menjadi alasan Bu Mirna tak merestui pernikahan mereka. Dua hal yang tak bisa Vera ubah di saat itu, kini menjadi senjata Bu Mirna untuk terus-menerus menyiksanya, menghantamnya tanpa ampun. Setiap pagi Vera terbangun dengan perasaan cemas yang mencekik, menunggu hinaan apa lagi yang akan datang hari itu. Setiap malam, ia tidur dengan air mata membanjiri bantalnya, bertanya-tanya mengapa nasibnya begitu kejam. Mengapa ia harus menerima semua ini? Rumah yang dulu menjadi surga kecilnya, tempat ia berbagi impian dengan Arman, kini berubah menjadi neraka yang mencekam, dipenuhi racun hinaan yang diembuskan oleh mertua yang kejam dan didiamkan oleh suami yang pengecut. Kehilangan rasa hormat dari suaminya adalah pukulan terberat. Di tengah badai hinaan yang tak berkesudahan dari Bu Mirna, dan sikap Arman yang semakin dingin serta menjauh, Vera mulai merasakan ada sesuatu yang lain. Ada keraguan yang menggerogoti jiwanya. Sebuah firasat buruk yang terus menghantui setiap langkahnya, setiap embusan napasnya. Arman semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang larut dengan berbagai alasan yang terdengar dibuat-buat, bahkan terkadang tanpa alasan sama sekali. Pakaiannya terkadang tercium aroma parfum yang bukan miliknya. Sebuah wangi manis dan elegan yang Vera tahu betul bukan parfum yang biasa ia pakai. Senyumnya yang dulu selalu ia berikan hanya untuk Vera, senyum yang mampu meluluhkan hatinya, kini entah untuk siapa disisihkan, hanya menyisakan ekspresi kosong di hadapannya. Suatu sore yang terik, Vera sedang membereskan ruang tamu yang terasa begitu hampa. Tiba-tiba, ia mendengar suara Bu Mirna dari telepon yang sengaja tidak ditutup di meja, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sangat penting. Suara Bu Mirna terdengar lebih ceria dari biasanya, penuh pujian dan tawa renyah yang jarang Vera dengar lagi. Iya,
Karina memang anak yang baik sekali. Sangat pengertian dan pintar. Arman juga sepertinya nyaman sekali dengannya. Mereka sering membahas proyek kantor sampai larut. Ya wajar saja kalau cocok. Vera mendengar nama itu. Karina. Jantungnya berdesir hebat. Firasat buruknya semakin kuat dan mencengkeram. Siapa Karina ini? Kenapa nama itu disebut dengan nada sebahagia itu oleh Bu Mirna? Dan mengapa Arman nyaman dengannya, bahkan sampai larut malam? Tak lama setelah insiden telepon itu, Bu Mirna mulai terang-terangan menyebut nama Karina di hadapan Vera. Awalnya, hanya sebagai putri teman arisan ibu yang baru saja pulang dari luar negeri, sangat cantik dan berpendidikan. Lalu perlahan berubah menjadi Karina yang sangat mandiri dan sukses. Dia punya butik besar di pusat kota, dan sering diundang ke acara-acara penting. Dan akhirnya, yang paling menusuk, menjadi Karina yang sering menemani Arman membahas proyek kantor. Dia bahkan membantu Arman dengan beberapa ide briliannya. Bu Mirna selalu mengucapkan nama Karina dengan intonasi khusus. Seolah nama itu adalah mantra keberuntungan, sebuah perbandingan tak kasat mata yang sengaja ia tujukan pada Vera. Bahkan, ada beberapa kali Bu Mirna dengan sengaja meninggalkan foto Karina di meja ruang tamu mereka, atau di meja makan, seolah tak sengaja. Vera melihat foto itu. Seorang wanita muda dengan rambut tergerai indah, senyum menawan, dan gaya berpakaian yang sangat modis dan mahal. Matanya memancarkan kecerdasan dan kepercayaan diri. Karina digambarkan sebagai sosok yang nyaris sempurna di mata Bu Mirna. Cantik rupawan, cerdas luar biasa, berpendidikan tinggi dari universitas bergengsi di luar negeri, dan yang paling penting di mata Bu Mirna, berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya dan memiliki koneksi luas. Lihat Vera, ini Karina, kata Bu Mirna suatu kali, menunjuk foto itu dengan bangga. Dia bahkan sudah punya investasi properti sendiri di usianya yang masih muda. Beda sekali dengan sebagian orang. Kata-kata, sebagian orang, itu jelas ditujukan pada Vera, sebuah tusukan halus yang penuh makna. Arman, yang biasanya cenderung diam dan defensif saat ibunya mulai membicarakan tentang keturunan atau membandingkan Vera dengan wanita lain, justru menunjukkan sikap yang sangat berbeda saat nama Karina disebut. Ia tidak menyangkal, bahkan terkadang menganggukkan kepala dan mengiyakan cerita-cerita ibunya tentang Karina dengan senyum tipis di bibirnya. Sebuah senyum yang Vera kenali sebagai senyum kagum, sebuah ekspresi yang dulu sering ia lihat saat Arman membicarakan impiannya, namun kini tertuju pada nama wanita lain. Vera melihat sorot mata Arman yang berbeda ketika nama Karina disebut. Ada semacam kekaguman tersembunyi, atau bahkan ketertarikan yang tak bisa disembunyikan, yang ia coba tutupi. Ia bisa merasakan perubahan itu, bahwa Arman yang dulu mencintainya dengan tulus dan buta, kini mulai tergelincir, jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh ibunya sendiri, sebuah jebakan yang dipenuhi janji kemewahan dan masa depan yang lebih cerah. Meskipun Karina sendiri tidak pernah secara langsung hadir di hadapan Vera pada awalnya, kehadirannya terasa begitu nyata, seperti bayangan yang terus membayangi setiap sudut rumah mereka, setiap obrolan, bahkan setiap hembusan napas Vera. Ia adalah hantu yang menari-nari di antara Vera dan Arman, meracuni setiap sudut pernikahan mereka, sedikit demi sedikit mengikis kepercayaan dan cinta yang tersisa. Vera tahu, Bu Mirna dengan segala intrik dan strateginya sedang mempersiapkan lahan yang sangat subur bagi Arman untuk berpaling. Bu Mirna menggunakan Karina sebagai alat, sebagai umpan, untuk menarik Arman keluar dari pernikahannya yang tidak sempurna di mata Bu Mirna. Dan Karina, dengan segala kesempurnaannya yang dibesar-besarkan, adalah benih yang akan ditanam, benih kehancuran bagi Vera. Vera merasakan hatinya teriris, terbelah menjadi jutaan keping. Setelah dihina dan dicampakkan karena ketidakmampuannya memiliki anak dan kemiskinannya, kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya, yang seharusnya menjadi pelindungnya, sedang didorong ke pelukan wanita lain. Wanita yang menjadi antitesis dari dirinya. Wanita yang memiliki semua hal yang Vera tidak miliki dan yang selalu didambakan Bu Mirna untuk Arman. Vera melihat pernikahan mereka,
yang dulu ia jaga dengan segenap jiwa, perlahan-lahan runtuh, dirobek oleh tangan-tangan tak terlihat dari Bu Mirna dan bayangan Karina yang semakin nyata. Ia merasakan keputusasaan yang mendalam, karena ia tahu, ia tidak bisa melawan. Bagaimana mungkin ia melawan wanita yang sempurna di mata mertuanya, dan kini juga di mata suaminya? Suasana di rumah kontrakan Vera dan Arman semakin mencekik, lebih pengap dari uap masakan yang mengepul di dapur kecil mereka. Kehadiran nama Karina, meskipun sosoknya belum sepenuhnya terlihat di hadapan Vera, sudah cukup menjadi racun yang perlahan membunuh sisa-sisa cinta, kepercayaan, dan kehangatan di antara mereka. Racun itu merayap di setiap sudut, mulai dari obrolan singkat yang dipaksakan hingga keheningan panjang yang lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Bu Mirna, bagaikan seorang dalang ulung di balik layar, semakin gencar memainkan peranannya. Telepon-teleponnya kepada Arman semakin intens, tidak lagi hanya sekadar desakan untuk segera memiliki cucu. Kini, isi percakapan mereka telah bergeser drastis, menjadi doktrinasi halus tentang masa depan Arman yang lebih cerah dan lebih layak tanpa Vera. Ia melukiskan gambaran kehidupan mewah, karir gemilang, dan status sosial yang diimpikan Arman. Semuanya seolah hanya bisa terwujud jika Arman mengambil jalan yang Bu Mirna tunjukkan. Arman, kamu itu anak ibu satu-satunya. Masa depan kamu harus terjamin, tidak boleh dipertaruhkan. Bisik Bu Mirna di telepon. Suaranya terdengar prihatin namun penuh perhitungan, seolah setiap kata telah dipertimbangkan masak-masak. Vera sering memergoki Arman berbicara dengan ibunya dengan nada yang tegang, sesekali menghela napas panjang, atau memijat pelipisnya yang berkerut. Vera itu baik, Bu, dia setia tapi... Arman akan mencoba membela, namun selalu terpotong oleh sugesti Bu Mirna yang lebih kuat, lebih tajam, yang seolah menumpulkan setiap argumen Arman. Baik saja tidak cukup. Arman, kamu butuh wanita yang bisa menopang kariermu, yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Bukan hanya wanita yang baik tapi tidak punya apa-apa. Karina itu punya koneksi, dia cerdas, bisa bantu bisnis kamu agar lebih berkembang. Bu Mirna bahkan seringkali secara langsung mengundang Arman untuk makan malam di luar, tanpa pernah sekalipun mengajak Vera. Alasannya selalu klise dan terdengar dibuat-buat, urusan bisnis keluarga yang rahasia, atau Arman perlu bertemu dengan rekan-rekan penting yang hanya bisa ditemui di jam malam. Vera tahu, di balik pertemuan-pertemuan itu, ada agenda tersembunyi yang lebih besar dari sekadar makan malam bisnis. Arman akan pulang dengan mata yang berkilat, kadang dengan aroma parfum wanita yang sama yang Vera cium di bajunya. Ia akan mulai menceritakan dengan antusias betapa luasnya jaringan relasi Karina, betapa cerdasnya Karina dalam diskusi bisnis, betapa anggunnya Karina saat berinteraksi dengan para kolega penting. Ia akan memuji kepiawaian Karina dalam berbahasa asing, atau kemampuan Karina dalam menganalisis peluang investasi. Ia tidak menyadari, atau mungkin tidak mau menyadari, bahwa setiap cerita itu adalah pisau bermata dua yang perlahan mengikis pernikahannya dengan Vera, mengukir bayangan Karina semakin dalam di benaknya. Sementara itu, Karina sendiri mulai menunjukkan perannya sebagai pion Bu Mirna dengan sangat efektif. Ia sering mengirimkan pesan teks kepada Arman, atau menelepon di jam-jam yang Vera duga adalah jam istirahat Arman, bahkan di tengah malam. Isi pesan itu kadang berupa pertanyaan tentang pekerjaan yang terdengar profesional, namun seringkali disisipi kalimat-kalimat manis dan personal seperti ucapan penyemangat yang sangat intim, atau tawaran bantuan yang tak seharusnya diberikan oleh rekan kerja biasa. Vera pernah secara tidak sengaja melihat ponsel Arman yang tergeletak saat Arman ke kamar mandi. Ada notifikasi pesan dari Karina yang muncul di layar. Semangat ya, men. Aku yakin kamu bisa selesaikan proyek itu dengan sempurna. Kalau butuh bantuan ide atau sekadar teman bicara, jangan ragu hubungi aku kapan saja. Sebuah pesan yang tampaknya polos di mata orang lain. Namun di mata Vera, itu adalah tanda bahaya besar yang berteriak. Vera mencoba berbicara dengan Arman, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari pernikahan mereka. Arman, akhir-akhir ini kamu sering sekali pergi, dan kamu terlihat berbeda. Ada apa?
Kamu punya masalah? Kita bisa bicarakan bersama. Tanyanya suatu malam, suaranya bergetar menahan kepedihan. Arman hanya menjawab singkat, tanpa menatap matanya. Sudah kubilang, Vera, ini semua karena pekerjaan. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, sebuah gelora yang tersembunyi, sebuah kegembiraan yang hanya muncul saat nama Karina disebut, atau saat ponselnya bergetar dengan pesan dari Karina. Vera melihat Arman mulai sering memperhatikan penampilannya, memakai parfum yang lebih mahal, bahkan membeli kemeja-kemeja baru. Ia terlihat lebih bersemangat setiap kali ada panggilan dari ibunya atau pesan dari nomor yang tak dikenal yang Vera yakini adalah Karina. Intrik Bu Mirna semakin halus namun mematikan. Ia sesekali akan mampir ke rumah Vera dan Arman, membawa bingkisan mewah yang ia sebut sebagai hadiah dari Karina untuk Arman, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Arman, atau sengaja menjatuhkan kartu nama Karina yang elegan di sofa, dengan nomor telepon pribadi tertera jelas dan tulisan tangan, untuk Arman. Semua ini adalah bagian dari skenario besar Bu Mirna untuk meruntuhkan mental Vera secara perlahan namun pasti, sekaligus secara bersamaan membangun citra sempurna Karina di benak Arman, memproyeksikan Karina sebagai satu-satunya wanita yang ideal untuk putranya. Vera merasa terpojok, terperangkap, dan semakin tidak berdaya. Hati Arman yang dulu tulus mencintainya, kini seperti direnggut paksa oleh tangan Bu Mirna dan disuguhkan kepada Karina di atas piring emas. Ia melihat bagaimana Arman, yang dulunya adalah pendamping dan pelindungnya, kini perlahan-lahan terperangkap dalam jaring manipulasi ibunya sendiri. Arman yang dikenalnya seolah menghilang, digantikan oleh sosok yang kaku, dingin, dan penuh rahasia. Rasa tidak berdaya dan putus asa merayap masuk, menggerogoti setiap sel tubuh Vera. Ia tahu, benteng terakhir pernikahannya, yaitu hati Arman, sedang terkikis habis, bukan sepenuhnya karena kehendak Arman sendiri, melainkan karena racun intrik dan manipulasi yang tiada henti dari Bu Mirna, yang seolah takkan berhenti sampai keinginannya tercapai. Pagi itu, udara terasa begitu berat. Seolah langit ikut menahan napas dan alam semesta berkonspirasi untuk menghentikan waktu. Vera bangun dengan perasaan tidak enak yang mencekik, sebuah firasat gelap yang jauh lebih kuat dari biasanya. Ia melihat Arman sudah rapi dengan pakaian kerjanya, kemeja rapi dan celana bahan yang licin, namun ada sesuatu yang berbeda. Arman tidak menyentuh sarapan nasi goreng buatan Vera yang masih mengepul hangat di piringnya. Matanya menghindari tatapan Vera, seolah ada beban berat di kelopak matanya yang terlalu berat untuk diangkat. Gerak-geriknya tampak gelisah, jari-jarinya sesekali meremas ujung kemeja, dan napasnya terdengar tidak teratur. Vera, suara Arman terdengar serak, hampir tidak bisa dikenali, seperti suara orang asing. Ia duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya kaku, tangannya mengepal erat di pangkuan, buku-buku jarinya memutih. Vera tahu, ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Ini bukan Arman yang ia kenal. Bukan Arman yang dulu selalu tersenyum hangat padanya setiap pagi. Ada apa, Men? Kamu kenapa? Kamu sakit? Vera mendekat, mencoba menyentuh tangannya, memberikan kehangatan dan dukungan. Namun, Arman menarik tangannya menjauh dengan cepat, seolah sentuhan Vera adalah api yang membakar atau sesuatu yang menjijikkan. Hati Vera mencelos. Arman menarik napas panjang, sangat panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Bahunya merosot, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Ia menatap lantai, lalu ke dinding kosong, kemana saja selain ke mata Vera. Aku mau kita selesai, Vera. Kata-kata itu meluncur begitu saja, dingin, datar, tanpa emosi yang berarti. Dunia Vera seketika berhenti berputar. Kata-kata itu, sederhana namun mematikan, bagaikan ribuan pisau es yang menghujam jantungnya secara bersamaan, merobek setiap serpihan harapannya. Selesai? Maksudmu apa, Arman? Vera memohon. Suaranya tercekat di tenggorokan, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, siap meluap. Ia tak bisa menerima. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk.
Kita cerai, Vera. Suara Arman kali ini lebih tegas. Tidak ada lagi keraguan, namun masih dengan nada yang dipenuhi tekanan. Ia akhirnya menatap Vera. Namun tatapannya kosong, tak ada lagi cinta, hanya kelelahan dan mungkin sedikit rasa bersalah yang tertutup rapat. Aku sudah tidak bisa melanjutkan ini. Ibu bilang ini yang terbaik untuk kita berdua. Demi masa depan Arman, demi keluarga. Seketika itu juga, semua teka-teki yang menghantuinya berminggu-minggu, semua keraguan yang menggerogoti, semua firasat buruk yang selama ini Vera rasakan, menjadi jelas terkuak. Ini bukan keinginan Arman sepenuhnya. Ini adalah puncak dari intrik dan manipulasi Bu Mirna yang tiada henti, buah dari racun yang selama ini ditanamkan. Vera melihat wajah Arman yang pucat pasi, tatapan mata yang kosong, dan ia tahu, Arman adalah korban sekaligus pelaku. Ia adalah bidak dalam permainan catur Bu Mirna, dan Vera adalah pion yang akan dikorbankan. Karena aku mandul dan miskin, kan, Arman? Vera bertanya. Suaranya pecah, diwarnai rasa sakit yang luar biasa. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Ia tidak peduli jika terlihat lemah. Yang ia inginkan hanyalah sebuah pengakuan jujur dari Arman, sebuah kata yang mungkin bisa sedikit meringankan beban di dadanya. Arman tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam, bibirnya terkatup rapat, menghindari tatapan mata Vera yang kini dipenuhi air mata dan luka yang menganga. Keheningan Arman adalah jawaban paling menyakitkan dari segalanya. Itu adalah konfirmasi tak langsung, bahwa semua hinaan Bu Mirna tentang dirinya yang mandul dan miskin, telah merasuk dan berhasil menghancurkan hati Arman, mengubah cintanya menjadi rasa jijik atau, setidaknya, ketidakpedulian. Tak lama setelah itu, semuanya terjadi begitu cepat, seolah diputar dalam adegan cepat sebuah film horor. Vera dipaksa keluar dari rumah kontrakan yang selama ini ia sebut rumah, tempat ia menumpahkan impian dan cintanya. Bu Mirna datang sendiri, mengawasi proses pengusiran dengan mata elang yang penuh kemenangan dan senyum licik. Cepat bereskan barang-barangmu, Vera. Tidak ada yang bisa kamu bawa dari sini. Ini semua harta Arman. Bahkan sendok garpu ini pun milik anak saya. Suara Bu Mirna melengking, penuh otoritas, dan rasa puas yang tak terhingga. Kamu sudah dicerai. Jangan harap bisa menuntut apa-apa dari anak saya. Pergi. Jangan pernah kembali dan mengganggu Arman. Vera diusir seperti sampah yang tak berharga. Ia tidak diizinkan membawa apapun kecuali tas kecil berisi beberapa potong pakaian seadanya yang melekat di tubuhnya. Buku nikah, perhiasan mas kawin, bahkan album foto pernikahan mereka, semuanya ditahan oleh Bu Mirna. Vera masih ingat bagaimana ia melangkah keluar dari gerbang rumah itu, rumah yang penuh kenangan pahit manis, dengan Bu Mirna dan Arman berdiri di ambang pintu. Bu Mirna menatapnya dengan tatapan meremehkan, seolah ia adalah kotoran. Sementara Arman, wajahnya masih tertunduk, tubuhnya kaku, seolah tidak sanggup menatap langsung kehancuran yang ia sebabkan, atau mungkin tidak peduli sama sekali. Vera mencengkeram tas kain usangnya erat-erat, berjalan tanpa tujuan, di bawah tatapan mencemooh dan bisik-bisik tetangga yang sesekali lewat. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia tidak punya uang sepeser pun. Ia hanya punya luka menganga di hatinya, dan bara api dendam yang baru saja menyala, disertai sebuah sumpah yang akan ia pegang teguh sampai akhir hayatnya. Ia akan kembali. Bukan untuk Arman, bukan untuk memohon kembali cinta yang telah pudar, tapi untuk menunjukkan pada mereka, pada Bu Mirna dan Arman, bahwa wanita yang mereka buang seperti sampah ini, akan bangkit dan jauh lebih dari apa yang mereka bayangkan. Air mata mengalir deras di pipinya, membaur dengan debu jalanan dan embun pagi yang dingin. Ia kini sebatang kara, sendirian di dunia yang terasa begitu kejam, namun di balik setiap tetes air mata itu, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh. Dinginnya malah menusuk tulang, menembus lapisan tipis kemeja yang melekat di tubuh Vera. Ia meringkuk di bangku taman kota yang basah oleh embun, tubuhnya bergetar bukan hanya karena suhu yang merosot tajam,
tapi juga karena kedinginan batin yang tak tertahankan. Tas kecil yang hanya berisi beberapa potong pakaian usang di pangkuannya terasa kosong. Sama kosongnya dengan hatinya yang hancur berkeping-keping. Air mata sudah mengering di pipinya, menyisakan jejak perih yang pedih. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi dan tangisan yang tak henti. Ia sebatang kara, tanpa uang sepeser pun di saku, tanpa tempat tujuan yang pasti, dan tanpa seorang pun yang bisa ia percaya di dunia yang terasa begitu luas dan kejam ini. Pikirannya kembali memutar adegan-adegan pahit yang baru saja ia alami beberapa jam lalu. Wajah dingin Arman yang tak lagi dikenali, sorot mata penuh kemenangan dan kepuasan dari Bu Mirna, dan suara debam pintu rumah yang tertutup rapat, mengusirnya dari kehidupan yang pernah ia impikan. Mandul dan miskin. Ejekan Bu Mirna itu terngiang-ngiang di telinganya. Berulang kali, bagai kaset rusak yang tak bisa dimatikan, menggerogoti setiap sisa kewarasannya. Hinaan itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Itu adalah penolakan total atas eksistensinya, sebuah stempel kehinaan yang ditempelkan padanya secara permanen. Rasa tidak berharga membanjiri dirinya, menenggelamkannya dalam lubang keputusasaan. Selama berjam-jam, Vera hanya merasakan keputusasaan yang mendalam, sebuah jurang gelap tanpa ujung. Ia ingin menyerah, ingin lenyap saja dari dunia ini, dari penderitaan ini. Untuk apa hidup jika hanya untuk dihina, dicampakkan, dan tak dianggap berarti sedikit pun? Ia memejamkan mata, berharap saat ia membukanya lagi, semua ini hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Namun, kenyataan pahit tetap ada, dingin dan nyata. Namun, di tengah keputusasaan yang memuncak itu, sebuah bara api mulai menyala di dalam dirinya. Bukan bara api kesedihan yang menghanyutkan, melainkan bara api dendam yang membakar. Sebuah kemarahan yang membara, menyulut kembali semangat hidupnya yang nyaris padam. Kemarahan itu memberikan energi baru, kekuatan baru yang ia tak tahu berasal dari mana. Mandul dan miskin, katamu? Vera berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya parau dan penuh kebencian yang menusuk. Suara itu begitu asing di telinganya sendiri. Baik, akan kubuktikan kalian salah. Akan kubuktikan kalian telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Dendam itu bukan lagi tentang merebut kembali Arman, yang kini terasa begitu menjijikkan dan pengecut di matanya. Cinta yang dulu ia miliki untuk Arman telah mati, tergantikan oleh rasa jijik yang dalam. Dendam itu adalah tentang harga diri yang telah diinjak-injak. Ini adalah tentang membuktikan kepada Bu Mirna dan Arman, dan juga kepada dirinya sendiri, bahwa wanita yang mereka buang seperti sampah ini, bisa jauh lebih dari apa yang mereka bayangkan. Ia ingin melihat wajah sombong Bu Mirna pucat pasi karena penyesalan, melihat Arman yang pengecut itu bertekuk lutut di hadapan kesuksesannya. Ia ingin mereka tahu, betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Tekad itu mengeras di hatinya, sekeras baja, sekeras batu karang yang tak tergoyahkan. Ia takkan membiarkan dirinya hancur dalam kehinaan ini. Ia akan bangkit, meski harus merangkak dari dasar jurang penderitaan yang paling dalam. Ia akan bekerja keras, jauh lebih keras dari siapapun yang pernah ada. Ia akan belajar, menimba ilmu, mengumpulkan setiap remah pengetahuan yang bisa ia dapatkan, dan membangun dirinya dari nol, batu demi batu, hingga menjadi sebuah gunung yang kokoh. Setiap hinaan yang meluncur dari bibir Bu Mirna, setiap cemoohan dari tatapan Arman, setiap tetesan air mata yang ia tumpahkan karena perlakuan mereka, akan menjadi bahan bakar untuk ambisinya. Ia akan mengubah luka ini menjadi kekuatan. Kepedihan ini menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di bangku taman yang dingin, di bawah langit yang bertaburan bintang namun terasa gelap baginya, Vera bersumpah. Ia bersumpah akan kembali sebagai wanita yang benar-benar berbeda. Wanita yang kuat, berdaya, dan kaya raya, bukan hanya harta tapi juga harga diri. Wanita yang akan membuat Bu Mirna menyesal seumur hidup karena telah mencampakkannya dengan begitu keji, dan membuat Arman menyesal karena telah melepaskan berlian demi kerikil tak berharga yang hanya berhiaskan kilauan palsu. Air mata terakhir mengalir di pipinya,
Bukan lagi karena kesedihan yang memilukan, melainkan karena sumpah itu telah mengunci nasibnya, membebaskannya dari belenggu keputusasaan, dan menuntunnya pada jalur pembalasan yang akan mengubah segalanya. Malam pengusiran itu, yang terasa seperti akhir dari segalanya, justru menjadi titik nol yang esensial bagi Vera. Dengan sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, ia berjalan kaki puluhan kilometer, kaki telanjangnya perih dan lecet, hingga akhirnya mencapai gubuk reot bibinya di pinggiran kota. Bibi Salma, seorang janda parubaya yang hidup sangat sederhana, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa yang masih memiliki sedikit empati dan ruang di hatinya untuk Vera. Dengan suara serak yang nyaris tak terdengar dan air mata yang sudah mengering di pipinya, Vera menceritakan semua yang terjadi, setiap detail hinaan dan pengusiran kejam itu. Bibi Salma tidak banyak bicara, hanya memeluknya erat. Sebuah pelukan yang sederhana namun menjadi satu-satunya kehangatan yang Vera rasakan setelah badai emosional yang melanda. Ia memberinya secangkir teh hangat dan sebuah tikar lusuh untuk bersandar. Pelukan itu, meski sederhana, adalah satu-satunya kehangatan yang Vera rasakan setelah badai itu. Namun, Vera tahu ia tidak bisa berlama-lama menjadi beban. Setiap kali ia melihat raut wajah lelah Bibi Salma yang harus banting tulang di usia senja, bara dendam di hatinya semakin berkobar, menuntutnya untuk bergerak. Aku harus bangkit. Tekadnya, sebuah janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri setiap kali napasnya terasa sesak. Dengan tabungan terakhir yang Bibi Salma miliki, yang ia berikan dengan senyum tulus, Vera memulai langkah pertamanya. Ia tidak punya pendidikan tinggi yang mentereng, tidak punya koneksi yang bisa membantunya, dan tidak punya modal besar sedikit pun. Tapi ia punya kemauan baja yang tak bisa dipatahkan dan otak yang cerdas yang selalu mencari peluang. Ia memulai dengan menjadi asisten rumah tangga di beberapa rumah, bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Upah yang ia dapatkan memang tidak banyak, hanya cukup untuk makan dan sedikit lebihnya. Namun, Vera tidak menghamburkannya. Setiap lembar rupiah ia sisihkan dengan sangat hati-hati. Ia memutar otaknya, berpikir keras bagaimana caranya uang kecil itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Malam hari, setelah semua pekerjaan rumah tangga selesai, ketika penghuni rumah lain sudah terlelap, Vera tidak langsung tidur. Ia meminjam buku-buku lama tentang bisnis kecil dari perpustakaan umum desa, menonton tutorial gratis di internet melalui ponsel usang Bibi Salma yang layarnya retak, dan membaca setiap artikel tentang investasi yang bisa ia temukan. Ia belajar tentang pengelolaan keuangan mikro, strategi pemasaran daring yang efektif, dan peluang bisnis rumahan yang modalnya minim. Setiap jam tidur yang ia korbankan, setiap rasa lelah yang ia tahan, adalah investasi tak ternilai untuk masa depannya. Bisnis pertamanya sangat kecil, menjual makanan ringan daring yang ia buat sendiri di dapur sederhana bibinya. Dengan modal yang nyaris tidak ada, ia memanfaatkan media sosial gratis untuk promosi, membuat foto produk seadanya dengan ponsel dan menulis deskripsi menarik. Awalnya sulit sekali. Banyak cibiran dari orang-orang yang meremehkan usahanya, pesanan yang sedikit, dan bahkan kerugian kecil. Tapi Vera tidak menyerah. Ia memperbaiki resep, mendengarkan masukan pelanggan dengan sabar, dan menawarkan pelayanan terbaik yang bisa ia berikan. Ia bahkan sering mengantar sendiri pesanan dengan jalan kaki atau menumpang angkot demi menghemat biaya. Perlahan tapi pasti, usahanya berkembang. Dari makanan ringan, ia mulai merambah ke kerajinan tangan sederhana, lalu menjual baju-baju impor murah yang ia dapatkan dari kenalan dengan sistem konsinyasi. Setiap keuntungan kecil ia putar kembali, tanpa sedikit pun ia sentuh untuk kepentingan pribadinya. Vera adalah pekerja keras sejati. Ia tidur hanya 4 hingga 5 jam sehari, atau bahkan kurang dari itu. Pagi hari ia memasak atau menyiapkan paket, siang hari ia mengantar pesanan ke berbagai tempat, sore hari ia mencari bahan baku atau bertemu vendor, dan malam hari ia belajar atau mengurus pembukuan yang ia catat rapi dalam buku tulis biasa. Setiap tetes keringat yang membasahi keningnya, setiap rasa lelah yang merayapi tubuhnya, adalah bahan bakar untuk mewujudkan sumpahnya. Ia tak punya waktu untuk meratapi nasib atau mengasihani diri sendiri.
Matanya lurus ke depan, fokus pada satu tujuan, sukses yang gemilang. 3 tahun berlalu, dan roda nasib berputar. Bisnis daringnya berkembang pesat, jauh melampaui ekspektasi terliar Vera sendiri. Ia tak lagi menjual makanan ringan dari dapur bibinya. Ia kini memiliki toko daring besar dengan nama merek yang dikenal luas, memiliki gudang penyimpanan sendiri, dan mempekerjakan beberapa karyawan yang membantunya mengurus operasional. Tokonya menjual berbagai macam produk, dari pakaian, aksesoris, hingga pernak-pernik rumah tangga. Dari keuntungan yang terus berlipat ganda, ia mulai berinvestasi. Dengan modal yang ia kumpulkan sendiri, tanpa bantuan siapapun, Vera membeli properti kecil yang kemudian ia renovasi dan sewakan. Ia juga belajar tentang pasar saham dan berinvestasi dengan hati-hati namun cerdas, menganalisis grafik dan tren pasar dengan tekun. Vera bukan lagi Vera yang miskin dan tak berdaya, wanita yang diusir seperti sampah. Ia adalah Vera yang berbeda, seorang pengusaha muda yang sukses, dengan aset miliaran rupiah yang ia bangun sendiri dari nol, dengan keringat dan air matanya. Ia membeli rumah mewah di kawasan elit, lengkap dengan kolam renang dan taman yang asri. Mobil-mobil mewah berjejer di garasinya, siap membawanya kemana saja. Ia punya segalanya, kekayaan, koneksi baru yang lebih berharga dan menjanjikan, dan yang terpenting, kebebasan finansial dan harga diri yang dulu direnggut paksa darinya. Ia telah bangkit dari abu, bagaikan burung phoenix yang lahir kembali, lebih kuat, lebih bijaksana, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun, di balik semua kesuksesan yang ia raih, satu hal belum tuntas. Janji pada dirinya sendiri, janji yang ia ukir di bangku taman yang dingin itu, sebuah janji yang akan segera ia tuntaskan. 4 tahun. 4 tahun telah berlalu sejak Vera diusir dari rumah itu. Sejak ia berjalan tanpa arah di jalanan yang dingin dengan luka menganga di hatinya. 4 tahun yang lalu, ia adalah wanita yang hancur, terbuang, dan tak berdaya. Kini, Vera duduk dengan punggung tegak di balik meja kerjanya yang masif dan mengkilap, di ruang direktur yang modern dan minimalis, terletak di lantai paling atas salah satu gedung pencakar langit tertinggi di pusat kota Jakarta. Cahaya senja keemasan menyusup melalui jendela kaca setinggi langit-langit, memantulkan kilau pada deretan penghargaan dan piala yang berjejer rapi di rak. Ia sedang meninjau laporan keuangan perusahaannya yang terus tumbuh pesat, sebuah kerajaan bisnis daring yang ia bangun dari nol. Angka-angka di layar tabletnya menunjukkan keuntungan fantastis, deretan nol yang tak terhingga, sebuah bukti nyata dari setiap tetes keringat, air mata, dan pengorbanan yang telah ia curahkan. Suara ketukan pelan namun sopan di pintu membuyarkan konsentrasinya dari angka-angka miliaran rupiah itu. Hana, asisten pribadinya yang sigap dan selalu tampil prima, masuk dengan senyum ramah, membawa setumpuk surat di tangannya. Ini ada beberapa surat dan undangan untuk Ibu Vera, ujarnya, meletakkan tumpukan itu dengan rapi di sudut meja. Vera hanya mengangguk, tanpa melihat ke atas. Ia masih sibuk menandatangani beberapa dokumen penting yang membutuhkan persetujuan direktur utama. Tolong disortir ya, Hana. Yang tidak penting buang saja atau kembalikan, kata Vera, suaranya tenang dan berwibawa. Hana meletakkan tumpukan surat itu di meja sampingnya. Namun sebuah amplop di bagian atas tumpukan itu menarik perhatian Vera. Amplop putih gading, tebal, dihiasi ukiran timbul perak yang berkilauan dan segel lilin merah marun yang mewah, dengan tulisan kaligrafi kursif yang sangat elegan. Amplop itu terasa familiar. Sebuah gaya yang Vera kenal betul, gaya undangan pernikahan kalangan atas yang sangat formal. Tangan Vera, tanpa sadar, terulur, seolah ada magnet tak kasat mata yang menariknya. Jantung Vera berdegup kencang, dentumannya terasa begitu keras di telinganya saat ia membalik amplop itu. Di sana, terukir jelas 2 nama pengirim dalam huruf kapital yang dicetak emas, Arman Akarina. Seketika itu juga, ruangan yang awalnya terasa sejuk karena hembusan pendingin ruangan, kini terasa membeku. Udara di sekitarnya seolah menipis, menyesakkan paru-parunya. Undangan itu,
yang ia tahu akan datang suatu hari, yang ia prediksi akan menjadi panggung pembalasannya, kini benar-benar ada di tangannya. Ia membuka amplop itu dengan gerakan pelan, hati-hati, seolah takut akan merobek lembaran takdir. Matanya menelusuri setiap tulisan indah di kartu undangan, yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi dengan tinta emas. Dengan sukacita dan kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu Saudara I yang terhormat untuk hadir dalam resepsi pernikahan putra kami, Arman Satyawardana, dan putri kami, Karina Adelia Putri. Tanggal, waktu, dan lokasi acara tertera jelas. Hotel Bintang 5, Grand Ballroom. Sebuah pesta pernikahan yang pasti akan sangat mewah, gemerlap, dan penuh kemegahan, sesuai standar Bu Mirna dan keluarga Karina yang terpandang. Senyum sinis, dingin, dan penuh kemenangan terukir di bibir Vera. Ini dia. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Momen yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun dengan sabar. 4 tahun ia membangun kerajaannya dari puing-puing. 4 tahun ia menahan diri dari segala bentuk kontak dengan masa lalunya. Semua adalah untuk momen ini. Momen di mana ia bisa memamerkan kekayaannya, kesuksesannya yang menakjubkan, dan yang paling penting, harga dirinya yang tak bisa dibeli dan takkan pernah bisa mereka rampas lagi. Vera merasakan bara dendam yang selama ini ia pelihara dalam diam, kini menyala lebih terang, lebih panas, siap membakar habis semua kenangan pahit di masa lalu, mengubahnya menjadi abu. Ia menatap undangan itu sekali lagi, bukan dengan kesedihan atau kemarahan yang meluap-luap, melainkan dengan tekad yang membara, sebuah ketenangan yang menakutkan. Ini bukan hanya sebuah undangan pernikahan. Ini adalah panggung yang sempurna untuk menunjukkan pada Bu Mirna dan Arman, pada semua orang yang pernah meremehkannya, bahwa wanita yang mereka buang seperti sampah itu, kini telah bertransformasi menjadi ratu yang kuat, berdaya, dan tak terjamah. Hana, panggil Vera. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan dan otoritas yang tak terbantahkan. Batalkan semua jadwal saya untuk tanggal ini. Dan, tolong hubungi desainer terbaik yang kita kenal, Tuan Adrian. Katakan padanya aku butuh gaun yang akan membuat semua orang menoleh dan tak bisa melupakan malam itu. Hana menatapnya bingung, raut wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Namun profesionalisme tingginya tidak membiarkannya bertanya lebih jauh. Baik, Bu Vera. Segera saya atur. Ada hal lain yang bisa saya bantu. Vera menatap undangan itu sekali lagi, sebuah kilatan tajam terpancar di matanya, kilatan tekad dan niat yang bulat. Ya, aku ingin menyiapkan hadiah pernikahan terbaik. Hadiah yang akan membuat mereka sangat terkesan. Pastikan hadiah itu akan menjadi topik pembicaraan mereka selama bertahun-tahun. Dan di dalam hati, Vera menambahkan, hadiah yang akan membuat mereka menyesal telah membuangku. Malam itu, Grand Ballroom di salah satu hotel bintang 5 termewah di pusat kota Jakarta berkilauan, lebih terang dari ribuan bintang di langit. Ratusan pasang mata, dari kalangan sosialita terkemuka hingga pebisnis ulung yang namanya sering menghiasi majalah ekonomi, memenuhi ruangan megah yang dihiasi bunga-bunga Edelweiss impor, mawar merah anggur, dan lampu kristal bat-carat yang menggantung gemerlap. Musik orkestra mengalun merdu, mengisi setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang romantis sekaligus agung. Semua mata tertuju pada Arman dan Karina, pasangan pengantin yang tampak sempurna, berdiri di pelaminan yang dihias sebagai singgasana raja dan ratu. Karina dengan gaun putih rancangan desainer internasional yang menjuntai anggun, dihiasi ribuan mutiara kecil, dan Arman yang terlihat gagah dalam balutan setelan tuxedo hitamnya. Namun, di balik senyum kaku Arman, Vera bisa melihat sedikit kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan di sudut matanya. Bu Mirna, mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang mewah, dengan sanggul tinggi dan perhiasan berlian berharga, tersenyum lebar, bangga luar biasa. Ini adalah puncaknya. Momen impian yang telah ia dambakan. Namun, di tengah kemegahan yang memukau itu, seberkas cahaya yang lebih terang, lebih memikat, menarik perhatian semua orang. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam metalik, dengan bodi yang mengkilap memantulkan cahaya ballroom,
meluncur anggun dan berhenti tepat di depan pintu masuk utama ballroom. Ini bukan mobil sewaan biasa. Aura kemewahannya terasa begitu kuat. Sepasang valet hotel, yang terlatih untuk melayani tamu-tamu VIP, bergegas membukakan pintu dengan hormat. Dari dalamnya, melangkah keluar seorang wanita. Ruangan yang tadinya riuh dengan bisik-bisik, tawa, dan alunan musik orkestra, mendadak hening. Seolah semua suara tersedot, tertelan oleh kehadiran wanita itu. Ia adalah Vera. Vera melangkah anggun. Setiap gerakannya memancarkan aura kepercayaan diri, kekuasaan, dan ketenangan yang mematikan. Ia mengenakan gaun malam kutur berwarna zamrud gelap yang berkilauan, sebuah karya agung rancangan khusus dari desainer ternama Tuan Adrian. Gaun itu memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan siluet yang memukau, dan bagian bawahnya menjuntai anggun menyapu lantai, menciptakan efek dramatis di setiap langkah. Rambutnya disanggul tinggi dengan elegan, menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian choker yang gemerlap, memantulkan cahaya lampu ballroom dengan ribuan percikan kilau. Di pergelangan tangannya, gelang berlian dengan kilau yang mencolok, dan di jemarinya, cincin-cincin mahal yang senada. Semuanya seolah berteriak, kemewahan, tanpa kata. Riasan wajahnya sempurna, menonjolkan fitur-fitur wajahnya yang kini tampak lebih tegas, dewasa, dan memancarkan kekuatan, tanpa sedikit pun sisa kepedihan atau kehancuran masa lalu. Parfum mahal yang ia kenakan meninggalkan jejak aroma mewah yang memikat, seolah menyelimuti setiap langkahnya. Para tamu berbisik-bisik, suara mereka samar-samar namun penuh kekaguman dan tanda tanya. Siapa wanita itu? Aku belum pernah melihatnya. Dia begitu memukau. Gaunnya pasti sangat mahal. Lihat perhiasannya. Luar biasa. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka kagumi itu adalah wanita yang pernah dicampakkan, diusir seperti sampah. Vera melangkah maju, sorot matanya lurus ke pelaminan, sebuah tujuan yang telah ia incar selama bertahun-tahun. Ia melihat wajah Arman dan Bu Mirna. Arman, yang tadinya tersenyum kaku di samping Karina, kini mematung, ekspresinya membeku. Matanya membelalak tak percaya. Rahangnya sedikit terbuka, menampilkan keterkejutan yang luar biasa. Ia seperti melihat hantu dari masa lalu yang tak mungkin bangkit. Bu Mirna, yang tadinya berseri-seri dengan kebanggaan, kini wajahnya pucat pasi, seperti tertimpa berita buruk. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut yang luar biasa, seolah melihat sesuatu yang benar-benar mustahil, sesuatu yang ia kubur dalam-dalam. Karina di samping Arman juga tampak terkejut. Namun dengan ekspresi bingung dan sedikit cemburu, ia merasakan bahwa Vera adalah ancaman. Vera tak mengacuhkan bisikan-bisikan itu, tak memedulikan tatapan yang kini tertuju padanya. Ia terus berjalan. Setiap langkahnya adalah sebuah pernyataan yang berani, setiap lambaian gaunnya adalah sebuah pembalasan yang elegan. Ia bukan lagi Vera yang miskin dan diusir, wanita yang dulu mereka hina. Ia adalah sang ratu, yang kini datang untuk mengklaim kembali harga dirinya di hadapan mereka yang telah menghancurkannya. Ia berhenti beberapa meter dari pelaminan, berdiri tegak, membiarkan kemewahan yang ia kenakan berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kemenangan, tertuju pada dua orang yang pernah mencampakkannya seperti sampah. Ini adalah momen yang ia impikan, sebuah pembalasan yang lebih manis dari madu. Keheningan di Grand Ballroom terasa memekakan telinga, sebuah kebisuan yang begitu pekat hingga setiap detak jantung terasa begitu keras. Hanya sesekali pecah oleh bisikan takjub para tamu yang samar-samar, seolah mereka tidak berani mengeluarkan suara lebih keras. Semua mata tertuju pada Vera, yang berdiri beberapa meter dari pelaminan, memancarkan aura tak tertandingi yang sanggup meredupkan cahaya lampu kristal mewah. Arman dan Bu Mirna di pelaminan seolah terpaku, membeku di tempat. Wajah mereka memucat pasi seperti tertimpa berita buruk yang paling mematikan. Mata mereka tak bisa lepas dari sosok yang dulunya mereka buang seperti sampah. Karina di samping Arman tampak bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi.
namun ia merasakan kegelisahan yang sama mencekiknya. Vera melangkah 1, 2, 3 langkah mendekat. Setiap gerakan tubuhnya begitu anggun namun penuh perhitungan. Senyum dingin dan tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Kehadirannya yang memukau, kemewahan yang melekat pada dirinya, dan sorot matanya yang tajam sudah cukup bicara, jauh lebih lantang dari ribuan kata. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pelaminan, tatapannya kini tertuju langsung pada Bu Mirna, mata yang dulu memohon kini menatap dengan kemenangan yang dingin. "Selamat ya, Bu Mirna," sapa Vera, suaranya tenang namun jelas, memotong keheningan mencekik. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagai jarum es yang menusuk, mengoyak-ngoyak kebanggaan Bu Mirna. "Tidak menyangka, kan? Kalau wanita yang dulu kalian buang seperti sampah ini, wanita yang kalian sebut mandul dan miskin, bisa kembali dan berdiri di sini." Nada suaranya bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah sarkasme yang tajam, menusuk langsung ke inti kesombongan Bu Mirna. Bu Mirna tergagap. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini keriput menahan amarah dan keterkejutan. "Vera? Kamu bagaimana bisa?" Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Suaranya tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Mata Bu Mirna menyapu dari ujung kepala Vera hingga kaki, dari kalung berlian yang melingkari leher jenjangnya, gaun desainer yang gemerlap, hingga sepatu hak tinggi yang berkilau, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Vera yang dulu dekil, lusuh, kini bak seorang ratu yang baru turun dari singgasana. Vera kemudian mengalihkan tatapannya ke Arman. Wajah Arman yang tadi kaku kini semakin memucat, matanya membelalak lebar. "Dan kamu, Arman, bagaimana perasaanmu melihat wanita yang dulu kamu ceraikan karena mandul dan miskin, kini berdiri di sini? Jauh lebih dari apa yang pernah kamu miliki? Dulu kau bilang aku tak pantas untukmu. Sekarang?" Suara Vera penuh dengan nada sarkasme yang tajam. Namun tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya sebuah kemenangan yang dingin. Sebuah pengakuan atas keunggulan yang tak terbantahkan. Arman, yang kini tampak sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan Vera, mencoba berbicara, namun tidak ada suara yang keluar dari bibir gemetarnya. Ia menelan ludah, wajahnya memerah padam karena malu dan ketidaknyamanan. Ia melihat kemewahan yang melekat pada Vera, membandingkannya dengan Karina di sampingnya yang, meskipun cantik dan kaya di mata masyarakat, tak sebanding dengan aura Vera saat ini. Karina sendiri mulai merasakan ketegangan, menatap Vera dengan keheranan dan sedikit kecemburuan yang baru tumbuh. Ia mencoba memegang lengan Arman, namun Arman tak merespons. "Oh, ya." Vera tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa lebih dingin dari es. "Aku datang bukan untuk merusak pestamu, atau untuk merebutmu kembali, Arman. Aku datang hanya untuk memenuhi janjiku pada diriku sendiri. Janji yang kuukir di malam aku diusir dari rumahmu." Ia kemudian mengisyaratkan Hana, asistennya yang setia, untuk mendekat. Hana, dengan senyum profesional dan tatapan bangga pada bosnya, membawa sebuah kotak bludru mewah berwarna hitam, di atasnya tergeletak sebuah amplop elegan. Vera mengambil sebuah cek dari dalam amplop itu, sebuah lembaran kertas kecil yang akan mengguncang dunia mereka. "Ini hadiah pernikahan dari saya. Semoga ini bisa menutupi sedikit biaya pernikahan mewah kalian, atau mungkin untuk memulai sesuatu yang baru." Vera menyerahkan cek itu kepada Arman, tangannya mantap, tanpa ragu. Arman ragu-ragu menerimanya, jemarinya bergetar saat menyentuh kertas itu. Saat matanya melihat angka yang tertera pada cek itu, ia tersentak keras. 1 miliar rupiah. Angka itu dicetak tebal, jelas, tak terbantahkan, dan disusul oleh deretan nol yang memusingkan. Matanya membelalak lebar, bibirnya bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bu Mirna yang berdiri di sampingnya ikut melongok, dan saat ia membaca angka itu, tubuhnya oleng, nyaris jatuh kalau saja Arman tidak sigap menopangnya.
Kebaya brokat mewahnya kini terasa begitu memberati. 1 miliar? Bisik Bu Mirna. Suaranya hampir tak terdengar, penuh ketidakpercayaan dan kekaguman yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Wanita yang dulu ia usir karena miskin dan tak punya apa-apa, kini memberikan hadiah pernikahan senilai 1 miliar rupiah, seolah itu adalah recehan yang tak berarti. Pikiran Bu Mirna kacau. Semua rencananya, semua impiannya tentang kemewahan, kini terasa kerdil di hadapan Vera. Vera menatap mereka berdua, satu persatu, memberikan waktu bagi fakta itu untuk meresap sepenuhnya. Dulu kalian membuangku seperti sampah karena tak bisa punya anak dan miskin. Sekarang, saya di sini, kaya, berdaya, dan tanpa beban. Hidup saya jauh lebih baik tanpa kalian. Ia menjeda, membiarkan kalimat itu meresap dalam keheningan yang tegang. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Seorang wanita yang bisa kalian banggakan secara materi. Seorang pewaris yang ideal. Dan saya mendapatkan kebebasan dari kalian, sebuah kebebasan yang tak ternilai harganya. Kemudian, Vera menghela napas ringan, seolah baru saja melepaskan beban berat. Ia berbalik, melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan Arman dan Bu Mirna yang terdiam mematung di pelaminan, terpaku pada cek di tangan Arman dan pada kehancuran ego mereka yang terkuak di depan ratusan pasang mata. Mereka tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak. Vera telah berhasil. Tabir sandiwara mereka terkuak, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa wanita yang mereka remehkan, yang mereka injak-injak harga dirinya, kini adalah pemenangnya. Gemuruh bisikan para tamu mulai terdengar lagi, kini bercampur dengan decak kagum dan keheranan atas drama yang baru saja mereka saksikan, sebuah kisah pembalasan yang begitu elegan dan mematikan. Vera tak menoleh ke belakang, melangkah menuju pintu keluar dengan kepala tegak, meninggalkan jejak kemewahan dan kemenangan yang tak terlupakan. Kepergian Vera meninggalkan kehampaan yang terasa lebih berat daripada ketiadaannya selama 4 tahun terakhir. Sebuah kekosongan yang bukan hanya fisik, melainkan juga mental dan emosional. Seolah Vera telah menyedot seluruh udara dan kebanggaan dari ruangan itu saat ia melangkah pergi. Di atas pelaminan yang kini terasa begitu sempit dan sesak, Arman masih mematung, cek 1 miliar rupiah di tangannya terasa bagai selembar kertas panas yang membakar kulitnya. Sebuah tamparan yang tak bisa ia hindari. Angka-angka itu, deretan nol yang nyaris tak masuk akal, menari-nari di retinanya, mengejek setiap keputusan bodoh yang pernah ia ambil. Bu Mirna, di sampingnya, masih syok, wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Tatapannya kosong menatap pintu tempat Vera menghilang, seolah ia masih berharap sosok itu hanyalah ilusi. Gaun brokat emasnya yang tadi terasa megah kini terasa berat, bahkan mencekik. Seluruh tubuhnya lemas. Ia merasa kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Karina, yang tadinya berusaha menenangkan Arman dengan senyum canggung, kini berdiri termangu, merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan aura Vera yang baru saja lewat. Ia merasa kalah, meskipun ia adalah pengantin wanita di hari itu. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dan kebanggaan bagi Bu Mirna, kini berubah menjadi panggung kehinaan dan pertunjukan penyesalan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Bisik-bisik para tamu tidak lagi berisi kekaguman pada kemewahan pesta, melainkan pada drama yang baru saja mereka saksikan. Suara-suara itu, yang awalnya samar, kini terasa semakin jelas, menusuk gendang telinga Arman dan Bu Mirna. Siapa sangka dia bisa seperti itu? Dulu dia kan? Luar biasa. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Hartanya pasti triliunan. Arman pasti menyesal seumur hidupnya telah membuang wanita seperti itu. Bu Mirna pasti malu besar. Kata-kata itu, meskipun tak diucapkan langsung di hadapan mereka, terasa menampar wajah Arman dan Bu Mirna dengan sangat keras, berulang kali, seolah menampar setiap inci kesombongan yang dulu mereka miliki. Arman merasakan dadanya sesak. Napasnya tercekik. Bukan karena cinta yang tersisa untuk Vera, rasa itu telah lama mati dan berganti menjadi kekaguman yang campur aduk dengan rasa malu.
melainkan karena penyesalan yang baru datang terlambat, seperti bayangan yang mengejar di siang bolong. Penyesalan akan kepengecutannya yang tiada tara, akan keputusan bodohnya yang lebih memilih menuruti ibunya daripada mempertahankan Vera. Ia ingat hinaannya, cemoohannya, dan caranya membiarkan Vera pergi tanpa pembelaan sedikit pun. Ia ingat bagaimana ia hanya menunduk saat ibunya mengusir Vera, bagaimana ia tak mengucapkan sepatah kata pun untuk melindungi wanita yang pernah ia cintai. Kini, wanita yang ia buang itu kembali sebagai sosok yang tak terjangkau, memancarkan kemewahan yang bahkan Karina dan keluarga besarnya tak miliki, sebuah level yang Arman sendiri takkan pernah bisa raih. Cek 1 miliar itu adalah tamparan keras, bukan hadiah, melainkan sebuah pernyataan lugas. Kalian tidak berharga di mataku bahkan setelah semua yang kalian lakukan. Ini hanyalah remah-remah bagiku. Bu Mirna, yang selama ini selalu menganggap dirinya yang paling benar, paling berkuasa, dan paling pandai mengatur nasib orang, kini merasa dunianya runtuh. Wanita yang ia remehkan, yang ia injak-injak harga dirinya, yang ia catai sebagai mandul dan miskin, kini datang membawa kekayaan yang jauh melebihi impian terliarnya. Ia melihat tatapan para tamu, tatapan menghakimi, tatapan kasihan yang paling ia benci, dan tatapan penuh cibiran pada dirinya yang kini tampak seperti pecundang besar. Ia menyadari, semua usahanya untuk mendapatkan menantu kaya dan terpandang seperti Karina, semua intrik dan manipulasi yang ia lakukan, seolah tak ada artinya di hadapan kemegahan Vera. Kebanggaannya yang menjulang tinggi, kini hancur berkeping-keping, tak bersisa. Ia telah kehilangan wajahnya di hadapan semua kolega dan teman-temannya. Malam itu, di kamar pengantin mereka yang dihias mewah, dengan taburan kelopak mawar dan lilin aromaterapi, Arman dan Karina duduk terdiam. Tak ada gairah, tak ada kebahagiaan. Suasana terasa dingin dan hampa, dipenuhi bayangan Vera yang baru saja menghantam mereka. Arman terus memandangi cek itu, angka-angka itu seolah mengejeknya dari segala arah. Ia membandingkan Vera yang ia lihat malam itu dengan Karina yang duduk di sampingnya. Meski Karina cantik dan kaya, aura yang dipancarkan Vera jauh lebih kuat, lebih berkarisma, lebih segalanya. Aku benar-benar membuat kesalahan besar. Bisiknya pada Karina, lebih kepada dirinya sendiri. Penyesalan itu merobek setiap sel tubuhnya. Karina hanya menghela napas panjang. Ia tahu, Vera telah menang, bukan dengan merebut Arman, melainkan dengan menunjukkan bahwa nilai dirinya jauh melampaui semua yang mereka miliki, semua uang dan status sosial yang selama ini mereka banggakan. Keesokan harinya, berita tentang kemunculan Vera yang spektakuler dan hadiah pernikahannya yang fantastis tersebar luas, lebih cepat dari api yang menjalar di padang rumput kering. Tidak hanya di kalangan sosialita yang hadir, tetapi juga di media online, grup-grup gosip, hingga ke berbagai portal berita hiburan. Vera, yang dulunya tak dikenal dan hanya menjadi bayangan masa lalu Arman, kini menjadi buah bibir, dielu-elukan, dan dihormati. Sementara Arman dan Bu Mirna, yang dulunya diagung-agungkan dan menjadi contoh kesuksesan, kini menjadi subjek gunjingan dan cibiran, tawa-tawa sinis, dan rasa iba yang merendahkan. Mereka sadar, penyesalan itu kini adalah harga yang harus mereka bayar seumur hidup. Bukan hanya kehilangan Vera yang kini jauh lebih sukses dan bahagia, tapi juga kehilangan muka, kehilangan harga diri, dan kehormatan di mata publik. Sebuah harga yang jauh lebih mahal daripada 1 miliar rupiah yang tertera di cek itu. Sebuah harga yang takkan pernah bisa mereka bayar lunas. Beberapa bulan setelah malam pernikahan Arman dan Karina yang penuh drama itu, yang menggelegar di seluruh Jakarta dan menjadi buah bibir di kalangan sosialita, hidup Vera terasa lebih ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Gaung kemunculannya yang spektakuler di pesta itu masih sering menjadi topik perbincangan, bahkan kisahnya telah menyebar luas, menjadi cerita inspiratif bagi banyak wanita yang merasa terpinggirkan atau diremehkan. Namun, Vera sendiri tidak lagi mencari sorotan. Perasaan puas karena telah membuktikan diri kepada Arman dan terutama pada Bu Mirna memang ada. Sebuah kemenangan dingin yang memuaskan ego. Namun, ia menyadari,
Itu bukanlah puncak kebahagiaan sejati yang ia cari selama ini. Kilauan dendam yang dulu membakar jiwanya, yang memberinya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, kini perlahan meredup, digantikan oleh cahaya kedamaian batin yang hangat dan menenangkan. Vera sering menghabiskan waktu di teras rumah mewahnya, memandangi hijaunya taman yang asri, atau duduk di tepi kolam renang yang jernih. Di saat-saat hening itu, ia merenung. Ia menyadari, semua yang ia lakukan, semua kerja kerasnya yang melelahkan selama 4 tahun terakhir, bukan lagi hanya untuk membalas dendam. Itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kaki sendiri, bahwa ia adalah wanita yang kuat dan berdaya, dan bahwa ia berharga, terlepas dari omongan dan perlakuan kejam orang lain. Kekayaan yang ia miliki kini memberinya lebih dari sekadar kemewahan materi. Itu memberinya kebebasan, bukan hanya kebebasan finansial dari tekanan kemiskinan, tetapi juga kebebasan dari belenggu masa lalu, dari bayang-bayang trauma dan penghinaan yang pernah ia rasakan. Ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan, tanpa harus mencari validasi atau persetujuan dari siapapun. Transformasi sejati terjadi di dalam dirinya. Vera mulai aktif dalam kegiatan sosial, sebuah panggilan yang datang dari lubuk hati. Ia sering menghabiskan waktu di panti asuhan yang dulu pernah ia datangi dengan pikiran untuk menyerah. Tempat di mana ia melihat wajah-wajah polos yang penuh harapan namun juga kerapuhan. Ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya, bukan hanya uang tunai, tetapi juga waktu dan energinya. Vera mendirikan yayasan pendidikan yang fokus pada pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, terutama gadis-gadis muda yang memiliki potensi namun terhalang oleh kondisi ekonomi. Ia juga aktif dalam program pemberdayaan perempuan, memberikan pelatihan keterampilan dan modal awal bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil. Melihat senyum tulus di wajah anak-anak itu, mendengar tawa mereka yang polos dan penuh semangat, Vera merasakan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari harta, jauh lebih berharga dari perhiasan berlian termahal sekalipun. Ia menemukan makna baru dalam hidupnya, memberi dan membantu sesama, berbagi berkat yang telah ia terima. Arman dan Bu Mirna? Mereka sesekali mencoba menghubunginya. Arman, dengan pesan-pesan penyesalan yang panjang, mencoba meminta maaf atas kepengecutannya di masa lalu. Ia menceritakan bagaimana pernikahannya dengan Karina tidak seindah yang dibayangkan, bagaimana tekanan dari ibunya terus berlanjut bahkan setelah ia menikah, dan bagaimana ia merindukan kedamaian yang dulu ia miliki bersama Vera. Bu Mirna bahkan pernah datang sendiri ke kantor Vera, dengan wajah tertunduk, rambut yang mulai memutih, dan sorot mata yang tak lagi penuh kesombongan, mencoba membujuk Vera untuk kembali menjadi bagian dari keluarga, atau setidaknya, melupakan masa lalu yang kelam, agar mereka bisa kembali rukun. Ia bahkan pernah terang-terangan mengatakan bahwa kehidupannya dengan Karina tidak bahagia, dan betapa ia merindukan sosok Vera yang cekatan mengurus rumah tangga. Vera hanya menatap mereka dengan tenang, tanpa ada lagi gejolak emosi. Ia tidak menyimpan dendam, tidak ada lagi kemarahan yang membakar. Rasa sakit itu telah menjadi pelajaran yang berharga, sebuah fondasi yang menguatkannya. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. "Hidupku sudah damai sekarang," katanya pada mereka suatu kali, suaranya lembut namun tegas. "Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan aku juga." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Bagi Vera, hidupnya kini adalah tentang bergerak maju, membangun hal-hal baru, dan menciptakan dampak positif, bukan lagi terpaku pada luka lama atau drama yang sudah usai. Ia memang tidak memiliki anak kandung, sebuah fakta yang dulu sempat meremukkan hatinya. Namun ia menemukan kebahagiaan dalam banyak bentuk lain. Ia menjadi mentor yang dihormati bagi para pengusaha muda, inspirasi bagi banyak wanita yang ingin berdaya, dan donatur dermawan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Lingkar pertemanannya kini diisi oleh orang-orang yang tulus menghargainya, bukan karena harta atau statusnya, melainkan karena pribadi dan integritasnya yang kuat. Ia sering menghabiskan waktu dengan mereka, berbagi ide, tawa, dan cerita,
membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Vera telah melewati badai terhebat dalam hidupnya. Ia tidak hanya selamat dari kehancuran, ia justru tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Dendam adalah pemicu yang membantunya bangkit, sebuah bara api yang mendorongnya keluar dari jurang. Tetapi kedamaian dan tujuan barulah yang membantunya terbang tinggi, mencapai langit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam dengan menghancurkan orang lain, melainkan tentang menemukan kedamaian di dalam hati dan hidup yang penuh makna, sebuah anugerah yang tak bisa dibeli dengan harta berapapun, dan takkan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Ia kini adalah definisi sesungguhnya dari kesuksesan dan kebahagiaan. Tahun-tahun terus bergulir, membawa perubahan yang tak terelakkan pada setiap insan yang terlibat dalam drama masa lalu itu. Vera, yang kini dikenal luas sebagai Vera Wijaya, seorang filantropis terkemuka dan pengusaha sukses yang visioner, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kisahnya telah menjadi legenda urban, sebuah narasi yang tak henti-hentinya diceritakan, sebuah testimoni nyata tentang ketahanan, kekuatan, dan kebangkitan seorang wanita dari titik terendah. Media sering meliputnya, bukan hanya karena kesuksesan bisnisnya yang fantastis yang menjadi sorotan dunia korporat, tetapi juga karena dedikasi sosialnya yang luar biasa, menyentuh ribuan jiwa. Namanya terpampang dengan bangga di papan penghargaan yayasan-yayasan amal terkemuka, dan senyum tulusnya, yang kini memancarkan kedamaian, seringkali muncul di sampul majalah-majalah gaya hidup dan bisnis terkemuka. Ia menjadi ikon, bukan karena harta, melainkan karena perjalanan hidupnya yang inspiratif. Sementara itu, kehidupan Arman dan Bu Mirna, dua orang yang pernah berdiri di puncak kesombongan, jauh dari kata bahagia. Setelah insiden memalukan di pernikahan itu, reputasi Bu Mirna hancur lebur, tak bersisa. Kalangan sosialita yang dulunya memujanya, berebut untuk mengundang dirinya ke acara-acara mewah, kini menjauhinya. Mereka tak lagi memandangnya dengan hormat, melainkan dengan tatapan iba, rasa jijik, atau bahkan ejekan yang terang-terangan. Bisik-bisik mencemooh selalu mengikuti langkahnya, dimanapun ia berada. Teman-teman arisannya menghilang satu persatu. Bisnis keluarga Arman, yang sangat bergantung pada koneksi dan reputasi Bu Mirna, mengalami kemunduran drastis karena kehilangan banyak klien penting dan kepercayaan dari investor. Proyek-proyek besar yang semula sudah di tangan mendadak batal, dan hutang perusahaan menumpuk. Bu Mirna menua dengan penyesalan yang pahit, menyadari bahwa ia telah menghancurkan kebahagiaan putranya dan juga kehormatan keluarganya demi kesombongan semata, demi obsesi pada standar sosial yang dangkal. Hari-harinya dipenuhi kesendirian dan pikiran tentang semua yang ia lakukan. Pernikahan Arman dan Karina juga tidak bertahan lama. Fondasi mereka dibangun di atas intrik, paksaan, dan kepalsuan, bukan cinta yang tulus. Karina, yang tadinya tergiur dengan status sosial Arman dan janji-janji kemewahan yang dibisikkan Bu Mirna, merasa lelah dengan tekanan Bu Mirna yang tak henti-hentinya, serta sikap Arman yang semakin murung, mudah marah, dan selalu dihantui penyesalan. Mereka sering bertengkar, mempertanyakan pilihan hidup masing-masing. Hanya setahun kemudian, mereka bercerai. Karina pergi mencari kehidupannya sendiri, meninggalkan Arman sendirian, terpuruk dalam kehampaan yang tak berujung. Ia tinggal di rumah yang dulu ia banggakan, namun kini terasa begitu dingin dan kosong. Arman, yang dulunya tampan dan menjanjikan, kini kehilangan gairah hidup. Ia sering melihat berita tentang Vera, tentang kesuksesan luar biasa yang diraihnya, tentang yayasan amalnya, dan senyum tulusnya yang memancar di layar televisi. Setiap kali itu terjadi, penyesalan akan pilihan bodohnya merobek jiwanya, menggerogoti setiap sisa ketenangan yang ia miliki. Ia telah membuang berlian yang tak ternilai harganya demi kerikil yang kini hancur di tangannya, meninggalkannya dengan tangan kosong dan hati yang penuh sesal. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Cinta, keluarga, harga diri, dan masa depan yang cerah. Vera, di sisi lain, menemukan kedamaian yang tak tergantikan,
Sebuah kebahagiaan yang jauh melampaui kekayaan materi. Rumah mewahnya bukan lagi sekadar simbol kekayaan yang dipamerkan, melainkan tempat ia berkumpul dengan orang-orang yang ia cintai dan peduli. Ia membuka hatinya untuk cinta yang baru, cinta yang tulus dan tidak menghakiminya. Ia menikah dengan seorang pria sederhana namun berhati mulia, seorang pekerja sosial yang berbagi visi dengannya dalam membantu sesama. Yang paling mengharukan, Vera mengadopsi beberapa anak dari panti asuhan yang ia bantu, memberikan mereka keluarga yang utuh, kasih sayang yang melimpah, dan masa depan yang cerah. Tawa riang anak-anak itu kini mengisi setiap sudut rumahnya, membawa kehangatan yang dulu ia dambakan, kebahagiaan yang tak pernah ia sangka bisa ia miliki. Ia menjadi ibu yang penuh kasih, dan figur inspiratif bagi anak-anaknya, mengajari mereka nilai-nilai ketulusan, kerja keras, dan empati. Jejak abadi Vera bukanlah pada kekayaan yang ia miliki, melainkan pada hati yang ia sentuh, pada hidup yang ia ubah, dan pada semangat yang ia kobarkan pada banyak orang. Ia membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun pernah dihina, dicampakan, dan diremehkan karena kondisi yang tidak bisa ia ubah, bisa bangkit dengan kekuatan luar biasa. Ia berhasil mengubah luka paling dalam menjadi mahakarya, dan dendam yang membara menjadi tujuan yang lebih mulia, menebar kebaikan dan harapan. Kisah Vera menjadi pengingat abadi bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, status sosial, atau validasi dari orang lain yang dangkal. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam kedamaian batin, integritas diri, dan kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu, sambil terus melangkah maju dengan kepala tegak, menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sang burung Phoenix telah benar-benar bangkit dari abu, meninggalkan jejak cahayanya yang tak terhapuskan. Sebuah jejak yang akan terus menerangi jalan bagi mereka yang pernah tersesat dan merasa putus asa. 15 tahun telah berlalu sejak Vera Wijaya berdiri di pelaminan itu, membalikan keadaan dengan cek miliaran rupiah. 15 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup untuk mengikis kenangan pahit, namun juga cukup untuk mengukir jejak takdir yang tak terduga. Vera, yang kini sudah memasuki usia 40-an, terlihat semakin anggun dan berwibawa. Rambutnya dihiasi beberapa uban perak yang justru menambah pesona kedewasaannya. Anaknya yang ia adopsi kini sudah remaja, tumbuh menjadi sosok-sosok cerdas dan berhati mulia, menuruni kebaikan Vera. Perusahaan Vera semakin menggurita, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga merambah pasar internasional. Suatu sore, Vera menghadiri sebuah acara amal besar yang diselenggarakan oleh yayasannya. Ballroom hotel yang sama megahnya dengan hotel tempat pernikahan Arman dulu, kini dipenuhi oleh senyum dan kedermawanan. Vera sedang berbicara dengan seorang duta besar ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok familiar di salah satu sudut ruangan. Seorang pria paruh baya, dengan rambut yang mulai menipis dan tubuh yang sedikit membungkuk. Wajahnya terlihat lelah, sorot matanya kosong, dan senyumnya yang dulu menawan kini tampak begitu pahit. Itu adalah Arman. Vera merasakan sedikit denyutan di hatinya. Bukan lagi dendam atau sakit hati, melainkan sebuah rasa iba yang samar. Ia telah mendengar kabar bahwa kehidupan Arman tidak berjalan baik setelah perceraiannya dengan Karina. Bisnisnya bangkrut, dan ia hidup dalam keterbatasan, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Bu Mirna sendiri telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, meninggalkan Arman sendirian dengan segala penyesalannya. Arman, yang kini bekerja sebagai salah satu staf pelaksana di acara tersebut, mungkin sebagai bagian dari vendor kecil yang menyediakan kebutuhan acara, tidak menyadari kehadiran Vera. Ia sibuk mengangkut beberapa tumpukan kursi. Tangannya yang dulu mulus kini terlihat kasar, dengan urat menonjol. Vera memutuskan untuk mendekat, bukan untuk menghina, atau untuk memamerkan, melainkan didorong oleh sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin rasa ingin tahu, atau mungkin sebuah dorongan terakhir untuk memastikan bahwa siklus kebencian ini benar-benar telah berakhir. Arman, panggil Vera, suaranya lembut, namun cukup jelas di tengah riuhnya suasana. Arman menoleh. Matanya yang kosong mendadak membelalak.
Ia menjatuhkan kursi yang sedang ia pegang, membuat suara berdebum. Wajahnya yang kuyu seketika pucat pasi, seperti melihat hantu. Ia tidak menyangka akan bertemu Vera di sini, di tempat yang begitu berbeda, dengan kondisi yang begitu kontras. "Vera?" bisiknya. Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan dan mungkin rasa malu yang membuncah. Ia melihat Vera dari ujung kepala hingga kaki. Gaun elegannya, perhiasannya yang memukau, dan aura kemakmuran yang terpancar jelas. Lalu, ia melihat keadaannya sendiri. Seragam kerja yang sedikit lusuh, tangan kotor, dan keringat yang mengalir di pelipis. Vera tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, tanpa celaan. Lama tidak bertemu, Arman. Arman hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Vera, kamu terlihat sangat baik. Alhamdulillah, jawab Vera singkat. Ia tidak menanyakan kabarnya. Tidak ada kebutuhan untuk itu. Ia sudah tahu. Saya harap kamu juga baik-baik saja. Hening sejenak. Keheningan yang tidak lagi canggung, melainkan dipenuhi oleh pengakuan diam-diam akan takdir yang telah memisahkan mereka. Arman mengangkat pandangannya, menatap Vera dengan tatapan yang dipenuhi penyesalan mendalam. Aku minta maaf, Vera, atas segalanya. Aku tahu ini terlambat, tapi... Vera mengangguk pelan. Sudah lama berlalu, Arman. Semua itu sudah di masa lalu. Kita berdua sudah mendapatkan pelajaran masing-masing. Ia tidak memberikan kesempatan Arman untuk berbicara lebih jauh. Vera mengulurkan tangannya, bukan untuk berjabat, melainkan untuk menyerahkan sebuah kartu nama. Jika kamu butuh pekerjaan, hubungi Hana, asisten saya. Ada beberapa posisi kosong di salah satu cabang perusahaan saya. Ini bukan karena kasihan, Arman. Tapi karena saya percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Arman menatap kartu nama di tangannya, lalu ke wajah Vera. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur dan ketidakpercayaan. Ia ingin mengucapkan terima kasih, namun kata-kata tercekat di tenggorokannya. Vera hanya mengangguk kecil, memberikan senyum terakhir yang penuh ketenangan, lalu berbalik dan melangkah pergi, melanjutkan perbincangannya dengan duta besar. Arman masih berdiri di sana, mematung, menatap kartu nama di tangannya. Kesempatan kedua. Dari Vera. Wanita yang dulu ia buang. Sebuah ironi pahit. Namun juga sebuah bukti nyata bahwa Vera telah melampaui semua dendam dan kemarahan. Ia benar-benar telah menjadi sang burung Phoenix. Beberapa tahun setelah pertemuan tak terduga dengan Arman di acara amal itu, Vera Wijaya hidup dalam sebuah kedamaian yang mendalam, jauh melampaui apa yang pernah ia impikan. Pertemuan singkat itu, alih-alih mengusik ketenangannya, justru menjadi penegasan terakhir bahwa babak lama dalam hidupnya telah benar-benar tertutup. Ia melihat Arman menerima kartu namanya, melihat kerlip harapan di mata pria yang pernah begitu meremahkannya itu, dan Vera tahu, ia telah berhasil melampaui dendam. Ia tidak lagi peduli dengan nasib Arman secara spesifik, tetapi tindakan menawarkan kesempatan itu adalah cerminan dari transformasinya sendiri, dari hati yang terluka menjadi jiwa yang penuh kasih dan pengampunan. Perusahaannya, Phoenix Corp, tumbuh menjadi konglomerat multinasional yang bergerak di berbagai bidang, dari teknologi hingga properti dan media. Nama Phoenix bukan sekadar merek, melainkan simbol yang tak terpisahkan dari kisah pendirinya. Vera dikenal sebagai pemimpin yang adil, visioner, dan sangat peduli pada kesejahteraan karyawan. Filosofi bisnisnya adalah tentang pemberdayaan, memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang pernah jatuh, sama seperti dirinya. Banyak mantan narapidana, korban diskriminasi, dan pengusaha kecil yang bangkrut mendapatkan kesempatan untuk bangkit di bawah naungannya. Di rumah, kehidupan Vera dipenuhi oleh kehangatan dan tawa. Suaminya, Bagas, adalah seorang pria sederhana namun bijaksana, yang selalu menjadi penopang dan sumber kedamaian.
Mereka membangun keluarga yang harmonis bersama anak-anak adopsi Vera, yang kini telah dewasa dan siap menorehkan jejak mereka sendiri. Mereka tumbuh dengan kisah inspiratif Vera, bukan sebagai kisah dendam, melainkan sebagai kisah ketahanan, kerja keras, dan pentingnya berbuat kebaikan. Salah satu putrinya bahkan mengikuti jejak Vera di bidang filantropi, sementara putranya mengembangkan bisnis teknologi yang inovatif. Bu Mirna dan Karina tidak pernah lagi muncul dalam kehidupannya. Setelah kematian Bu Mirna, Arman memang mencoba menghubungi Hana beberapa kali, namun Vera tidak pernah meminta laporan tentangnya. Ia percaya, takdir telah memberikan pelajaran yang setimpal. Rasa sakit di masa lalu telah menjadi pupuk bagi pertumbuhannya, dan ia tidak merasa perlu untuk terus-menerus menengok ke belakang. Vera sering menghabiskan waktu di panti asuhan dan yayasan yang ia dirikan, bukan sebagai seorang dermawan yang datang sesekali, melainkan sebagai seorang ibu yang selalu hadir. Ia duduk di antara anak-anak, mendengarkan cerita mereka, memberikan motivasi, dan berbagi pengalamannya. Ia tidak pernah malu menceritakan masa lalunya yang kelam, masa di mana ia diusir dan dihina. Justru, itu menjadi bagian terpenting dari warisannya, bahwa tidak ada kehancuran yang terlalu besar untuk diatasi, dan tidak ada mimpi yang terlalu kecil untuk diperjuangkan. Jejak Vera Wijaya, sang burung Phoenix, bukan hanya tercetak dalam angka-angka di laporan keuangan atau daftar aset yang ia miliki. Jejak terbesarnya adalah pada perubahan hidup yang ia ciptakan pada ribuan orang, pada inspirasi yang ia berikan, dan pada bukti nyata bahwa kekuatan sejati seorang manusia terletak pada kemampuannya untuk mengubah luka menjadi cahaya, dan kebencian menjadi kasih. Ia adalah bukti hidup bahwa akhir dari satu bab bisa menjadi awal dari sebuah kisah yang jauh lebih besar. Sebuah kisah yang tak hanya mengubah dirinya, tetapi juga dunia di sekitarnya.